Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tugas besar sistem operasi yang telah kami buat, yakni mengenai instalasi Linux. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke materinya, kita akan perkenalan dulu. Yang pertama itu adalah Fadila Rahmania, kemudian yang kedua ada Fitri Nupadastana, kemudian yang ketiga ada Yusri Abdi, kemudian ada Izzat Nazieva, dan yang terakhir adalah saya, M. Wahyu Hilal Abror, sebagai moderator. Oke, kemudian yang selanjutnya itu kita masuk ke dalam content board atau apa saja isi yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama itu adalah instalasi Linux via VirtualBox, kemudian yang kedua adalah remastering Linux dengan tema desain, kemudian yang ketiga adalah kesimpulannya. Oke, lanjut. Yang pertama itu adalah instalasi Linux dalam VirtualBox, yang dimana ini akan dijelaskan oleh saya dan Fitri Nupadastana. Untuk Nupa, dipersilahkan terlebih dahulu. Instalasi Linux dalam VirtualBox. Sistem operasi Linux khususnya Ubuntu dikenal karena fleksibilitasnya dalam berbagai kebutuhan, termasuk modifikasi dan personalisasi. Dalam pembelajaran teknologi informasi, instalasi Ubuntu melalui VirtualBox memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi sistem operasi ini tanpa mengubah sistem utama. Selain itu, remastering Ubuntu dengan tema desain memungkinkan pengguna untuk memodifikasi tampilan dan fungsionalitas sesuai preferensi. Nah, tugas ini bertujuan untuk memandu proses instalasi Ubuntu VirtualBox dan remastering dengan tema desain, sehingga pengguna dapat memahami konsep virtualisasi, pengaturan sistem, serta personalisasi sistem operasi berbasis Linux. Pak, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi Linux dalam VirtualBox. Di mana di sini kita menggunakan Linux Ubuntu. Kemudian di sini langkah pertamanya itu adalah membuka VirtualBox. Kemudian di sini ada tampilan awal dari VirtualBox. Kemudian kita mengklik atau menekan tombol New, maka akan ditampilkan menu seperti ini. Kemudian dalam menu ini terdapat beberapa opsi. Yang pertama di sini ada nama, yang dimana di sini untuk menuliskan nama dari OS yang akan kita buat. Terus habis itu di sini tempat folder untuk menyimpannya. Kemudian di sini adalah file ISO yang kita akan gunakan sebagai untuk install Linux-nya. Kemudian kita tekan next, akan ditampilkan menu seperti ini. Di sini untuk mengisi username, password, hostname, serta domain name-nya. Kemudian yang selanjutnya ketika kita tekan next, maka di sini akan tampil menu untuk mengatur base memory dan prosesor yang akan digunakan. Kemudian kita tekan next, di sini terdapat menu untuk mengatur virtual hard disk yang akan digunakan. Seperti di contoh ini kita mengaturnya sebesar 40 GB. Kemudian ketika kita tekan next, maka akan ditampilkan informasi seperti ini yang sudah kita setting seperti di awal. Kemudian kita tekan finish, maka dia akan tampil seperti ini di halaman awal dari VirtualBox-nya. Kemudian kita pilih yang contoh ini, kemudian kita klik start, maka akan ditampilkan seperti ini, yang dimana ini merupakan proses loadingnya. Setelah dia selesai, maka akan ditampilkan menu home seperti ini gitu. Contohnya di sini bakal ada beberapa opsi. Yang pertama itu seperti memilih bahasa, kemudian di sini accessibility, kemudian ada select your keyboard layout. Nah, terus habis itu ada connect to internetnya. Selanjutnya itu ada install recommender dan lain-lain. Nah, ini sampai yang terakhir itu ketika kita sudah mengisi semuanya, kita tinggal tekan restart now, maka akan ditampilkan nanti halaman awal dari Linux-nya. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya. Pertama kita login dulu. Di sini tinggal tekan yang ini, terus kita masukin password dan kita akan masuk ke menu awal atau bagian homepage-nya, yang dimana di sini sempat diubah background-nya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana proses remasteringnya, yang dimana akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Remastering. Remastering Linux adalah proses memodifikasi distribusi Linux untuk menciptakan sistem operasi yang disesuaikan dengan kebutuhan atau preferensi pengguna. Proses ini melibatkan penyesuaian tampilan, aplikasi bawaan, hingga konfigurasi sistem, sehingga menghasilkan distribusi yang unik dan lebih sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, dengan sifat open source-nya, Linux memungkinkan kebebasan penuh untuk remastering, menjadikan ini ideal bagi pengguna yang ingin bereksperimen, mempelajari lebih dalam tentang sistem operasi, atau menciptakan distribusi dengan tema khusus. Nah, tugas ini bertujuan untuk memahami langkah-langkah remastering Linux dan menghasilkan distribusi tema desain
Baik, di sini saya akan menjelaskan user interface dari remaster Linux yang kelompok kami lakukan. Di sini ada works untuk Linux-nya, dan di sini terdapat type to search yang digunakan untuk mencari aplikasi yang ingin digunakan. Selanjutnya di sini ada apps. Nah, di apps ini adalah shortcut untuk aplikasi-aplikasi dengan kategori-kategorinya. Kemudian di sebelahnya ada place. Nah, di place ini digunakan untuk shortcut yang berfungsi untuk penyimpanan di Linux ini. Selanjutnya di tengah ini ada tanggal dan jam. Nah, di sini ada tanggal dan jam. Selanjutnya di sebelahnya di sini ada nama dari user. Kemudian di sebelahnya ini ada prosesor yang digunakan dan berapa besar digunakan. Selanjutnya di sebelahnya ini ada informasi terkait bagaimana untuk membesarkan suara. Kemudian ada persentase baterai. Kemudian untuk shutdown dan mengunci dari Linux ini. Selanjutnya di bagian bawah sini terdapat titik-titik, itu adalah untuk show apps. Nah, di show apps ini akan menampilkan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di Linux ini. Dan di sini ada vektor untuk kiri dan ke kanan. Selanjutnya Linux ini juga akan bisa diganti temanya dengan cara kita pergi ke Twix. Di Twix. Nah, di Twix ini kita bisa mengatur tema-tema yang sesuai yang kita inginkan. Dengan cara ini kita ke Appearance. Nah, di Appearance ini kita bisa mengganti kursor, icons, dan lain-lainnya. Di sini juga bisa mengganti background. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendownload aplikasi di Linux. Nah, yang pertama di sini kita langsung saja membuka App Center-nya. Lalu langsung di pencarian ini kita mengetik aplikasi apa yang kita cari. Nah, di sini kelompok saya mendapatkan tema desain, maka di sini saya mencari kata kunci desain. Nah, di sini langsung muncul beberapa rekomendasi aplikasi yang sesuai dengan pencarian kita. Nah, di sini aplikasi-aplikasi desain yang ada. Misal kita ingin mendownload salah satu aplikasi, kita langsung saja membuka, misal kita mendownload ini. Nah, kita langsung klik install, lalu masukkan password. Habis itu akan otomatis terinstall. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang sudah saya install sebelumnya. Nah, di sini yang pertama ada aplikasi Blender. Nah, aplikasi Blender ini digunakan untuk mendesain 2D dan 3D. Lalu di sini ada OpenSketch. OpenSketch ini mirip dengan Blender, namun OpenSketch ini dia tuh untuk mendesain 2D. Lalu di sini ada delete background. Delete background ini digunakan untuk mendelete latar belakang atau background. Lalu di sini ada Figma. Nah, Figma ini berfungsi untuk membuat desain user interface. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana cara kita menginstal aplikasi di Linux. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan convert menjadi sebuah live CD dari sistem operasi yang telah kita remasterin. Pertama-tama kita melakukan pindah directory. Kita cari directory, itu directory di mana kita menyimpan aplikasi melalui VirtualBox-nya. Setelah kita pindah directory,
Kemudian kita melakukan perintah yaitu dbox manage clone SD. Kemudian kita mencari tempat partisi dari file VDI kita atau file kita menyimpan file remastering kita. Di sini saya menyimpan di directory C, kemudian paste di sini, terus kita taruh file VDI-nya. Ini tuh nama VDI. Nama filenya sesuai sama yang ada di directory gitu. Kemudian kita masuk ke partisi, atau di sini kita tuh naruhnya bebas, taruh partisi dari mana. Di sini saya taruh di D, kemudian kita pindah lagi, terus kita masukkan nama file yang akan kita konversi menjadi ISO. Di sini nama filenya bebas, Linux design 8.iso. Kemudian kita tutup pakai tanda ketik, kita masukkan perintah terakhir, format raw. Kemudian kita tekan enter. Nah, apabila hasilnya seperti ini, artinya convert kita sedang berjalan, dan nantinya hasil convertnya itu bakal masuk di directory yang udah saya masukin di sini, yaitu di directory D di folder Linux. Kita cek di sini. Nah, file ISO-nya akan masuk ke directory yang kita tempatin untuk naruh gitu. Kemudian kita tunggu aja sampai selesai, nanti bakal ada di directory yang tadi gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi, remastering Linux adalah langkah kreatif yang memungkinkan pengguna memodifikasi distribusi sesuai kebutuhannya, baik dari segi tampilan maupun fungsionalitas. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang sistem operasi Linux, tetapi juga memberi pengalaman praktis dalam menyesuaikan sistem untuk tujuan tertentu, yang dimana di sini kita memilih desain. Dengan keberhasilan remastering, pengguna dapat menciptakan distribusi unik yang memenuhi kebutuhan spesifik sekaligus memperkuat keterampilan dalam pengelolaan dan personalisasi sistem berbasis Linux. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.